Akun sulit berkembang dan penayangan di situ-situ aja. Nah, di antara teman-teman ada nggak yang lagi mengalami yang seperti ini? Jadi kali ini kita akan bahas tentang kenapa akun itu sulit berkembang dan penayangannya stuck di situ-situ aja. Sementara apalagi ini followers udah naik gitu ya. Nah, jadi teman-teman, bagi teman-teman yang belum di follow, silakan follow ya. Mana tahu menemukan akun ini. Nah, bagi yang mau share silahkan di-share ya teman-teman. Oke, kali ini kita akan bahas masalah kenapa akun itu sulit berkembang dan penayangannya stuck di situ-situ aja. Itu ada beberapa hal yang menyebabkan akun kita itu sulit berkembang ya teman-teman ya. Jadi kita langsung aja ke pembahasan. Yang pertama, itu karena teman-teman itu sering kena spam. Nah, spam itu seperti apa? Jadi spam itu adalah seringnya teman-teman itu kena pembatasan. Itu sama dengan spam akun sendiri. Jadi kalau boleh itu dikurang-kurangi teman-teman. Itu contohnya apa-apa aja yang spam akun sendiri. Itu bisa jadi karena teman-teman itu terlalu barbar ya. Terlalu barbar. Jadi misalnya ini berkomentar tanpa jeda, tidak ada jeda waktu, komentar balesin komentar beruntun tanpa jeda waktu, itu nanti teman-teman akan kena pembatasan. Begitupun dengan boomlek atau melek tanpa jeda gitu ya. Nah, itu ada aktivitas tidak wajar. Nah, teman-teman itu dibatasi. Kenapa? Karena teman-teman itu disangka robot. Nah, jadi teman-teman itu akhirnya dikasih pembatasan beberapa jam, beberapa hari, bahkan ada yang bulanan. Nah, yang seperti itu kurang-kurangi biar teman-teman itu tidak disangka robot. Kenapa? Karena itu bisa menyebabkan teman-teman itu penayangan stuck di situ-situ aja. Karena Facebook itu, Meta itu akan menganggap teman-teman itu sebagai akun yang akun buruk gitu ya. Jadi teman-teman itu bukan tidak ditayangkan ke orang-orang, tapi penayangan untuk teman-teman itu ditahan gitu loh, tidak diedarkan. Itu karena apa? Karena sering kena pembatasan. Itu dikurang-kurangi. Nyepam akun sendiri nggak boleh ya teman-teman ya. Berkomentar dengan komentar yang sama, pengulangan komentar, itu juga nggak boleh gitu teman-teman. Nah, itu berlaku juga untuk stiker ya. Stiker misalnya ini malas balas komentar orang atau malas berkomentar tempat orang, selalu cuman ngirim stiker. Bukan tidak boleh mengirim stiker, tapi alangkah baiknya itu adalah tambah dengan kata-kata. Jadi ada interaksi gitu ya yang dibaca oleh Meta, bukan stiker. Soalnya satu stiker akan terbaca satu komentar, dua stiker sama dengan dua komentar yang sama, tiga stiker sama dengan tiga komentar yang sama. Jadi kalau mau penggunaan stiker barengin dengan kata-katanya kayak gitu. Misalnya mau kata ketawa, WKWKWK mungkin seperti itu ya. Atau misalnya emot menangis, misalnya kok aku jadi sedih, kayak gitu ya. Itu salah satu contoh. Nah teman-teman, setelah itu kurang-kurangi ya. Ini yang selanjutnya yang menyebabkan akun sulit berkembang, itu terlalu banyak melakukan R2R. Nah, jadi sebenarnya kita itu kalau cari follower, kalau udah 5.000, kurangi R2R, hentikan kalau bisa, dan berusahalah bikin konten yang bagus. Pikat orang-orang itu dengan konten yang bagus kita, buat orang-orang itu mengikuti kita karena real, karena konten kita itu akan menyebabkan akun berkembang. Mereka itu bisa menunggu konten kita. Tapi kalau seandainya dari cuman R2R, itu pengikut ada seperti goib, kebanyakan seperti itu. Yang unfollow malah dapatnya dari sana gitu ya. Jadi buat konten yang menarik, kurangi R2R ya. Siap itu teman-teman. Kurang-kurangi memikirkan dashboard. Nah, kurang-kurangi memikirkan dashboard. Kalau seandainya eksistensi bagus, kinerja akun bagus, dari bulan berikutnya dia itu akan hijau. Nah, jadi usahakan itu dia bagus gitu ya teman-teman ya. Usahakan kinerja akun itu meningkat dari bulan sebelumnya. Kalau kinerja akun bagus dari 28 hari sebelumnya, otomatis dashboard itu dia akan hijau teman-teman. Jadi dashboard itu adalah kinerja akun kita hari ini
dibandingkan 28 hari sebelumnya. Kalau di sana itu kita ngambilnya yang per 28 hari. Dia ada juga yang per 90 hari. Tapi kebanyakan dashboard itu udah otomatis dia itu mengatur per 28 hari gitu ya teman-teman ya. Nah, tapi ada satu hal di dashboard itu yang paling penting adalah pertahankan jangkauan. Karena jangkauan itu yang akan meningkat, yang akan menayangkan kita ke orang-orang, bahkan bisa ke non follower kalau dia itu stabil terus gitu ya teman-teman ya. Siap itu teman-teman ya, kalau berinteraksi ke kreator lainnya, usahakan kalian itu berkomentar yang relevan, yang sesuai isi video. Kenapa? Karena ya akun yang besar-besar, dan kalau aku sendiri gitu ya, kalau komentarnya terlalu banyak, aku itu suka balas komentar dari dashboard. Kenapa? Karena yang dibalas komentar dari dashboard adalah komentar yang direkomendasikan oleh Facebook. Nah, itu cepat menaikkan interaksi kita teman-teman. Karena komentar yang direkomendasikan oleh Facebook adalah komentar yang relevan. Itu adalah komentar yang terbaca oleh algoritma. Nah, jadi seperti itu. Jadi teman-teman, makanya aku sarankan kalian itu berkomentar sesuai isi video biar kalian masuk dalam komentar yang relevan. Kurang-kurangi kalian itu spam komen ya. Cuman dengan kata-kata hadir, salken, fallback, minta bintang. Nah, itu tidak bagus teman-teman. Kalau akun kalian mau berkembang, kurang-kurangi yang seperti itu. Kurang-kurangi yang membuat kreator lainnya itu ilfeel, yang tidak suka dengan kita gitu ya. Buat orang itu menyukai kita hanya dengan komentar kita, itu bisa. Mungkin yang pemilik konten tidak melirik, tapi kalian bisa dilirik oleh konten kreator lainnya. Banyak kejadian yang seperti itu ya. Orang bisa menyukai kalian karena komentar kalian. Makanya berkomentar yang relevan, yang baik, jauh-jauhi bully-bulian. Itu nggak bagus untuk di Facebook ya teman-teman ya. Nah, ini juga paling penting juga ya. Kalian itu kalau posting, kalau bisa atur waktu di jam yang sama, konsisten. Jam sama boleh, menit boleh, berubah naik turun boleh ya. Tapi usahakan di jam yang sama. Biar apa? Biar algoritma bisa membaca kalian. Nah, biar kalian itu semacam sinkron dengan algoritma Facebook. Kalian itu kayak nyatu. Nah, jadi kalian itu gampang terbaca oleh algoritma. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi algoritma Facebook itu ya, misalnya ini, kalian di saat kalian itu posting status atau video atau reels kalian, itu akan ditayangkan ke beberapa follower pertama. Mungkin sekitar 10% follower pertama. Kalau seandainya 10% follower pertama itu nerima kalian dengan bagus, akan ditayangkan lagi ke follower berikutnya. Nah, ini yang menjadi permasalahannya adalah kalau seandainya pertama kalian posting itu diedarkan ke follower ya, tapi mereka itu skip konten kalian. Beberapa orang yang ditayangkan, beberapa persen yang ditayangkan ini mereka skip. Siap itu akan ditayangkan lagi oleh Facebook ke beberapa pengikut berikutnya masih nyekip. Nah, kalian itu berarti konten tidak layak edar. Itu yang menyebabkan kalian itu tidak diedarkan. Kenapa orang itu tidak ada yang komen tayangan kalian diam gitu ya? Karena kalian itu ditahan oleh Facebook. Kalian tidak diedarkan lagi karena orang-orang pada nyekip kalian. Jadi Facebook akan membaca kalau konten kalian itu bukan konten yang bagus ya, karena pada nyekip gitu teman-teman. Jadi maka ada kepentingan, ada keharusan kita itu bikin konten yang bagus biar kita tidak di skip. Nah, kalau mau support teman, kalau baru melihat teman itu baru posting, usahakan jangan di skip. Nah, gitu teman-teman. Nah, itu juga menyebabkan ya kenapa stuck di sana-sana aja. Kalian itu jalan di tempat karena pada di skip orang. Nah, makanya aku selalu nyarankan kalau memang mau support teman, ayo dikomentari, diterima dengan baik gitu ya. Tapi pada akhirnya itu bebas. Kita itu bebas menerima siapa aja, kita bebas menonton siapa aja, dan kita berhak memang memilih. Tapi kalau mau support, ayo support gitu ya. Kalau teman-teman itu baru posting, setidaknya dikomentari, ditontonlah minimalnya 1 menit gitu teman-teman. Nah, kayak gitu teman-teman, itu bisa menyebabkan akun kita tidak berkembang. Itu penyebabnya dari mana? Itu bisa jadi dari pendapat pengikut yang R to R juga. Tapi kalau mendapatkan orang dari konten, mereka jarang untuk skip teman-teman.
Jangan terlalu memikirkan tantangan-tantangan yang dikasih oleh Meta di Facebook ya. Nggak usah terlalu dipikirkan ini tantangan diminta ini harus mendapatkan 50 pengikut atau follower, siap itu mendapatkan 100 bintang, itu nggak usah dipikirkan. Karena yang paling penting adalah memikirkan bagaimana konten yang menarik, bagaimana konten yang bagus. Jadi bagaimana cara buat konten itu semenarik mungkin biar konten itu ditonton orang gitu, banyak orang, dan dia bisa bertahan dan bisa bersaing dari sekian jutaan konten kreator yang lagi marak saat ini. Nah seperti itu teman-teman ya, kurang-kurangi bahkan jangan hentikan gitu ya untuk memikirkan tantangan-tantangan yang ada di Facebook. Kalian itu cukup patuhi kebijakan dari monetisasi konten, siap itu bikin konten yang bagus, belajar dari konten kita, belajar dari konten yang sudah besar, bisa mengevaluasi konten. Nah setelah itu apalagi teman-teman, branding diri kalian. Kalau kalian mau jadi konten kreator, kalian itu yang paling, ini sebenarnya poin yang paling penting sekali ya. Kalian itu harus mampu memperkenalkan diri kalian ke orang-orang dengan cara bisa kalian memepet ke akun yang besar. Kalian itu misalnya mempunyai ciri khas dalam berbicara, atau kalian mempunyai nama yang unik untuk panggilan kalian. Dalam penyampaian kalian itu adalah branding ya. Bagaimana kalian itu bisa dikenali oleh orang-orang, itu penting. Nah itu adalah branding diri. Nah jadi kali ini kayaknya pembahasannya itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.